Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Floren Wida Ivana, NPM 1975432 dari Prodi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saluran pemasaran, di mana di sini saya mengambil judul tentang saluran pemasaran buncis di Pasar Jatimulyo, Lampung Selatan. Baik, selanjutnya, di dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah luput dari proses transaksi jual beli yang dilakukan banyak orang. Hal ini biasa disebut dengan tata niaga atau pemasaran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus melakukan kegiatan tata niaga tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Pada praktikum tata niaga pertanian ini membahas mengenai saluran-saluran pemasaran yang ada pada pasar yang digunakan untuk studi lapang. Hasil data dari studi lapang ini kemudian diolah dan akan menyimpulkan tata niaga yang terjadi pada pasar tujuan. Selanjutnya, tujuan dari saluran pemasaran tersebut. Yang pertama, lembaga tata niaga pada komoditas buncis di Pasar Jatimulyo. Yang kedua, struktur pasar dari setiap lembaga tata niaga pada komoditas buncis di Pasar Jatimulyo. Yang ketiga, margin yang diperoleh setiap lembaga tata niaga. Menurut Philip Kotler 1996, mengatakan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan menurut Basus Swasta 1999, saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Ada metode pelaksanaan di mana tempat pelaksanaannya di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan metode pengambilan data, metode yang digunakan adalah dengan wawancara langsung kepada responden. Next, saluran pemasaran. Saluran tata niaga ini merupakan saluran tata niaga yang terdiri dari petani, tengkulak, pedagang, pengecer, dan konsumen. Buncis ini berasal dari petani asal Kabupaten Liwa, Lampung Barat. Petani menjual buncis ini seharga 4.500 sampai dengan 4.700 per kilogram. Dijual kepada tengkulak. Kemudian ditampung oleh tengkulak, di mana tengkulak tersebut mendapat keuntungan 300 per kilogram. Setelah itu, tengkulak membawa buncis ke pasar-pasar, salah satunya Pasar Jatimulyo, di mana buncis ini dijual ke pedagang-pedagang eceran di pasar. Pedagang eceran membeli buncis seharga Rp5.000 per kilogram. Pedagang pengecer langsung menjual buncis ke konsumen dengan harga Rp7.000 per kilogram. Selanjutnya, alasan petani menggunakan saluran tata niaga ini adalah karena petani tidak perlu memasarkan sendiri produk yang dihasilkannya. Produk petani yang dijual ke tengkulak dan pedagang pengecer sudah pasti terjual habis, karena sudah menjadi resiko pedagang tersebut jika produknya tidak terjual habis. Alasan lainnya adalah jauhnya lokasi pasar untuk menjual buncis, sehingga petani memilih menjual ke tengkulak dan diangkut ke wilayah Bandar Lampung, kemudian dipasarkan ke pasar-pasar, salah satunya Pasar Jatimulyo. Saluran yang digunakan sebenarnya sangat merugikan petani karena margin atau keuntungan yang didapatkan sangat sedikit. Namun karena terbatas sumber daya dan alat transportasi, akhirnya petani memilih menjualnya kepada tengkulak. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.